Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, sekarang dibuka bukunya, bisa buku LKS ataupun buku paket, halaman 29, pelajaran 3 tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu tidak mungkin ada 2, 3 ataupun 4. Allah itu hanya satu, karena Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya adalah satu. Dan Allah itu Maha Pemberi. Maha pemberi kenikmatan, pemberi rezeki, pemberi kebahagiaan, pemberi kesenangan, dan pemberi sesuatu ataupun semua yang dibutuhkan oleh makhluknya. Kemudian amati gambar berikut. Di situ pertama ada gambar seorang yang sedang berdoa. Setelah melakukan sholat dia berdoa. Kemudian gambar selanjutnya adalah ada orang yang sedang bersedekah. Orang yang sedang bersedekah. Karena memang Allah itu Maha Pemberi. Barang siapa yang bersedekah pasti akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Sudah. Kemudian lanjut halaman berikutnya. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Jadi di situ ada gambar seseorang yang sedang bersujud menyembah Allah. Sebagai bukti dia adalah seorang hamba yang taat terhadap Allah. Yang A, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu satu, tidak menikah, tidak punya anak, dan juga tidak dilahirkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Jadi Allah itu hanya satu, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan tidak ada yang bisa membandingi Allah. Karena Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Oleh karena itu, satu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada orang lain atau beribadah menyembah Tuhan yang lain, tidak boleh, karena Tuhan itu hanya satu, yaitu adalah Allah. Kemudian yang nomor 2, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, tidak boleh. Yang 3, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya musyrik atau syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam artian menduakan, tidak boleh. Nah, karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Kemudian nomor 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Jangan percaya dengan ramalan. Nah, semisal contoh, wah, saya lihat-lihat kamu besok pasti hidupnya akan sengsara. Gak usah percaya dengan hal seperti itu. Gak usah percaya dengan yang namanya ramalan. Karena manusia, kehidupan itu adalah misteri. Misteri bagi makhluk, bagi kita sendiri. Kita tidak tahu ke depannya kita akan mengalami sesuatu yang bagaimana itu tidak tahu. Akan tetapi kewajiban kita adalah berusaha
berusaha belajar agar ke depan kita bisa melangkah melanjutkan sesuatu yang lebih baik. Jadi nggak usah dengan ramalan-ramalan kayak gitu. Kemudian yang nomor 5, selalu memperbanyak zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, pasti Allah juga akan mengingat kita. Nah, kalau Allah sudah mengingat kita, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Itu karena Allah itu maha pemberi. Kemudian sikapku ini harus ditanamkan baik-baik, bahwa aku percaya Allah hanya satu dan hanya kepada Allah lah aku beribadah. Dan lanjut halaman 32, ayo bernyanyi Allah Maha Esa. Nah, silahkan dinyanyikan sendiri-sendiri di rumah dengan nada nenek moyangku seorang pelaut. Lanjut, ayo berlatih. Ini bisa dikerjakan di buku tulis. Allah Maha Esa artinya titik-titik, tiada Tuhan selain siapa. Nah, ini bisa dikerjakan di buku tulis. Kemudian langsung yang B, Allah Maha Pemberi, atau bisa disebut sebagai Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Salah satu Asmaul Husna, salah satu nama yang ada di Asmaul Husna adalah Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Itulah. Jadi Allah itu nggak pernah meminta kepada hambanya, nggak pernah. Yang ada seorang hamba itu selalu meminta berdoa kepada Allah. Kalau kita mau berdoa, kita mau meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Nah, pasti Allah akan memberi. Kalau kita minta, pasti Allah akan memberi. Kalau kita tidak minta, pasti Allah juga tidak akan memberi. Nah, tapi Allah itu maha welas, maha rahmat. Allah itu maha murah. Kita tidak minta pun kadang Allah juga memberi. Nah, seperti apa? Rezeki, makanan, kita tidak minta, tetapi kadang-kadang ada tetangga kita yang memberikan makanan. Sejatinya itu Allah yang memberi, cuma melalui perantara tetangga. Allah itu maha murah. Burung, binatang, coba perhatikan, mereka bisa hidup, bisa makan, dan juga bisa berkembang. Ya, dari mana itu? Ya, tak lain dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Rahmatnya Allah itu luas. Allah selalu memberi terus. Meskipun toh hambanya tidak minta, tetap diberi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Nah itu selalu, misal kita butuh udara untuk bernafas. Nah, setiap hari kita bernafas. Itu pun tanpa kita minta sudah dikasih oleh Allah. Ataupun air yang keluar dari dalam tanah atau sumur atau sumber. Lah, itu kita tidak meminta, itu sudah diberi oleh Allah. Coba bayangkan, kalau Allah tidak memberikan air, tidak memberikan udara, tidak memberikan tumbuh-tumbuhan, bagaimana makhluk bisa hidup? Pasti tidak bisa hidup. Kemudian Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Pasti itu Allah memberikan yang terbaik kepada semua makhluk. Akan tetapi terkadang, biasanya itu melalui proses Allah menguji makhluknya, menguji hambanya. Misal kita diberi musibah oleh Allah, itu untuk mengetes kita sebagai hamba, ikhlas enggak kita atas musibah yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita ikhlas, pasti di balik musibah itu nanti akan
ada pemberian yang lebih baik. Nah, itu. Jadi macam-macam, Allah itu memberi macam-macam. Kemudian lanjut, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah itu Maha Pemberi adalah 1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kemudian 2, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Memang memberikan sesuatu itu berat. Memberikan sesuatu itu kalau tidak terbiasa sulit. Makanya orang bisa, ya diingat-ingat, orang bisa itu masih kalah dengan orang terbiasa. Orang itu bisa, dia punya harta banyak, dia punya kekayaan, tapi dia tidak terbiasa untuk memberi, maka dia akan sulit untuk bersedekah atau memberi. Berbeda dengan orang yang terbiasa, meskipun toh dia tidak kaya raya, dia orang yang biasa-biasa saja, tetapi karena dia sudah sering atau terbiasa memberi, meskipun toh itu dalam jumlah yang kecil, maka dia akan sangat ringan sekali untuk memberi karena sudah terbiasa. Maka anak-anakku, saya usahakan kalian semua belajar terbiasa bersedekah biar menjadi orang yang terbiasa. Kemudian memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Gak usah memberi itu menunggu perintah, gak usah ya. Kita belajar membiasakan diri untuk saling memberi. Kemudian berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan, gak usah maksa. Kalau kita gak mampu gak usah memberi. Kalau kita memang gak punya gak usah memberi. Nah, sesuai dengan kemampuan, gak usah nanti dibela-belai hutang ke tetangga untuk memberikan sesuatu kepada orang yang disukai. Gak usah terlalu memaksakan diri. Nah, ingat-ingat ya, jadi semampu kita, sepunya kita bersedekah, kita hanya punya uang 500 rupiah, ya 500 itu kita sedekahkan. Bisa jadi amal kita atau sesuatu yang kecil yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan belum tentu sesuatu yang besar yang kita lakukan itu yang diridhoi oleh Allah, belum tentu. Toh kadang itu sesuatu yang besar itu biasanya malah menjadi selalu diingat-ingat terus, ya kan? Bayangkan kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain atau nyumbang ke masjid, musola dengan nominal yang sangat besar, pasti dalam lubuk hati yang paling dalam itu akan selalu mengingat. Nah, beda nanti kalau memasukkan kotak amal 500 cemplung, nah itu tidak akan diingat, semacam itu. Nah, jadi kadang itu sesuatu yang kecil yang kita memberi dengan ikhlas itu yang diridhoi Allah daripada sesuatu yang besar. Akan tapi nggak apa-apa, kita tetap berlatih untuk selalu memberi. Kemudian dilanjutkan sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Sudah. Nah, sekian aja pelajaran pada pagi hari ini. Ingat, LKS-nya tetap dibaca dan dikerjakan tugas selanjutnya yang ada di LKS. Kalau bab 1 sudah selesai, bisa dikerjakan, uji kompetensi 2-nya bisa dikerjakan. Nah, syukur-syukur sampai ke pelajaran hari ini menginjak uji kompetensi 3. Sekian dari Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.